beban. Karena apa? Karena kita ini akan mengangkat beban menggunakan scaffolding kita itu. Gitu. Jadi scaffolding kita itu akan kita angkat, yaitu menggunakan beban kita itu akan kita angkat menggunakan scaffolding kita itu. Sehingga kita boleh tahu ini beban yang mau dinaikkan apa gitu. Nah, sehingga beratnya berapa dan seterusnya. Mari kita lihat ini. Jadi beban itu akan seperti ini kira-kira ilustrasinya. Ini beban ada di scaffolding. Setiap bayi sekian. Kalau berat adalah 675, kalau sedang 450 seperti itu. Ya. Itu adalah batasannya. Nah, sekarang bagaimana mencarinya atau mengeceknya? Apakah beban yang ada di lantai itu tidak melampaui daripada batasan? Nah, gitu. Nah, maka bapak-bapak sebetulnya lah beban itu ada dua. Yang pertama adalah beban mati, yang kedua adalah beban hidup. Ya, beban mati itu apa? Beban mati itu adalah beban yang berasal dari seluruh perlengkapan scaffolding itu sendiri. Scaffolding mulai dari sole plate-nya, base plate-nya, pipa standar dan semuanya itu adalah punya berat dan itu adalah beban mati namanya. Kalau beban hidup yang tertera di persyaratan bahwa maksimum adalah 675, 450 itu adalah beban hidup. Nah, barang-barang barang atau beban pada scaffolding itu perlu diketahui. Ya, ini ilustrasinya. Bapak perlu tahu. Bapak ibaratkan saja Bapak mau mengangkat barang. Ya, ini Bapak ini mau mengangkat barang. Ya. Ya. Untuk merasa pasti bahwa Bapak ini bisa mengangkat barang tersebut dengan aman, maka Bapak ini orang ini harus mempunyai 4 pengetahuan tentang beban tersebut. Yang pertama adalah tahu ukurannya. Yang kedua adalah tahu bentuknya. Yang ketiga adalah tahu beratnya. Yang berikutnya adalah tahu sifatnya. Loh iya, Bapak ini kalau tidak tahu dulu ukurannya, oh repot ya. Ukurannya seberapa? Ukurannya segini. Bentuknya apa? Bentuknya bulat. Oh kalau begitu, bagaimana caranya saya bawa ya? Oh bisa kok saya letakkan di atas punggung saya. Iya, tapi beratnya berapa? Oh beratnya sekian, masih bisa saya angkat. Kan seperti itu. Ya. Kalau misalnya salah satunya saja tidak, ya dia akan tidak jadi angkat kan? Iya. Jadi mesti tahu dia ukurannya, beban itu bentuknya kayak apa, beratnya apa. Bahkan sifatnya, bebannya itu sifatnya bagaimana. Oh benda padat, ya benda padat itu beda dengan cair ya. Sifatnya apa? Kalau benda padat itu ya gampang diikat ya. Kalau benda pasir sedemikian seperti itu. Dan sifatnya mungkin ada barang yang rusak, ada barang yang bahkan berbahaya bisa meledak seperti itu. Maka inilah yang harus diketahui oleh orang ini sebelum dia memastikan bahwa barang itu bisa diangkat di atas punggungnya, tidak melampaui kapasitasnya. Kapasitasnya berapa? Saya bisa mengangkat 100 kilo. Barangnya ini tidak lebih dari 100 kilo. Kemudian bentuknya dan sebagainya bisa diletakkan di punggungnya. Itu. Juga seperti Bapak yang kedua ini. Ini adalah nanas dan mangga yang dia pikul. Yang ini tentu bisa paham menjelaskan nanas seberapa kayak apa ukurannya, mangga kayak apa, sehingga satu keranjang ini isinya berapa, terus kemudian bentuknya bagaimana mangga dan ini mangga dan nanas, dia bisa jelaskan ini sama-sama bulatnya tapi begini begitu, beratnya tahu juga satu keranjang mangga ya itu beratnya berapa, kalau satu keranjang nanas beratnya berapa. Sehingga dia pasti tahu berapa berat seluruhnya, lalu dia bisa angkat,
lalu bisa pindah bahkan dipikul dengan aman. Nah, jadi kalau begitu harus tahu mengenai beban yang bakal diangkat. Baik, mengenai benda tadi adalah ukuran. Ukuran daripada benda. Ukur apanya? Ukur panjangnya, ukur lebarnya, ukur tingginya. Itu kalau ada tingginya ya, ada atau tebalnya. Bapak bisa mengukur panjang? Harus bisa. Ya. Meja Bapak itu meja berapa senti panjangnya? Ya. Bapak-bapak ini ada meteran apa enggak? Pak Narno ada penggaris enggak di tempatnya? Dibuka Pak, ininya Pak, mic-nya Pak. Enggak ada Pak, enggak ada. Oh enggak ada ya. Barangkali bisa pinjam penggaris gitu loh Pak. Itu Pak. Itu panjang meja semeter 20 Pak Sunarno. Ya. Maksud saya itu juga itu panjangnya yang mana, lebarnya yang mana, tingginya yang mana. Ya. Nah ini kita jangan terlalu memperkirakan. Banyak orang memperkirakan itu salah. Jadi misalnya Pak, panjang meja Bapak itu berapa? 120 cm. Coba Bapak ukur sekarang dengan alat ukur. Oh ternyata 130 cm. Gitu itu ya. Kalau 100 kira-kira kalau dikira 120 ternyata 110 itu masih bagus itu. Nah nanti hasil berat yang didapat itu lebih tinggi. Jadi ini panjang, lebar, tinggi. Ya. Kemudian tabung itu ada diameternya. Ya. Misalnya apa? Misalnya drum. Drum itu ada diameternya. Ada tingginya. Ya, seperti ini balok ada panjang, lebar, tingginya. Kemudian kalau tabung ada diameternya ini dan ada tingginya. Ya. Nah, dari situ nanti kita itu perlukan apa toh? Kita itu kadang memerlukan volume. Ya, volume atau isi. Jadi misalnya ada balok nih, ukurannya panjangnya 1 meter. Ya, 1 meter, lebarnya setengah meter. Tingginya misalnya 1 meter. Oh, enggak apa-apa wes. Oh, kok tinggi. Tingginya atau tebalnya saja 10 cm. 10 cm. Coba Bapak catat deh, Bapak catat. Bapak tolong catat. Ada balok ya, panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm, tingginya 10 cm. Ya. Volumenya berapa? Volumenya berapa? Panjang 1 meter, lebar setengah 50 cm, tinggi 10 cm. Volumenya berapa? Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 1 meter kali 50 cm kali 10 cm. Berapa ini? Coba kalkulatornya Bapak. Berapa Pak? 1,5 meter, 1 meter 50,5. 150,5. Kok bisa? 1 meter. 1 meter kalau kali 50 cm, kalau kali 20 kali 10. Oh. 0,05 Pak. Nah ya, dari mana itu? Ayo, satuannya apa Pak? Satuannya? Kubik ya Pak. Ya, apa sentimeter kubik apa meter kubik?
sentimeter kubik, Pak. Sentimeter kubik berarti dijadikan sentimeter kubik semua dulu. Yaitu sama dengan 100. 1 meter kan 100 cm itu. Betul? Ya, Dikalikan 50. Dikalikan 10. Sama dengan 50.000. 50.000 sentimeter kubik. 50.000 gitu Pak. Jadi volumenya itu sama dengan 50.000 sentimeter kubik. Ya. 50.000 sentimeter kubik. Oke. Kalau ini ada beton ya, ukurannya adalah tadi itu volumenya adalah 50.000 sentimeter kubik. Untuk itu sama dengan berapa kubik itu ya? 1 0 0 lagi 0,05 meter kubik. 1 meter kubik berapa ton, Pak? 1 meter kubik beton itu berapa ton? Nah, maka ini dikalikan dengan massa jenis daripada beton yang besarnya adalah 2,4. Itu ya, jadi kalau begitu beratnya beton panjang 1 meter, lebarnya 50 cm, tebalnya 10 cm, itu sama dengan 50.000 dikalikan 2,4 sama dengan 50.000 dikalikan 2,4 sama dengan 120.000 meter 120.000 gram toh Pak. 2,4 itu kan 2,4 gram per sentimeter kubik atau 2,4 ton per meter kubik. Ya. 120.000 gram itu sama dengan 120 kilo. Loh, masuk akal toh? Jadi ada beton lebar panjang 1 meter, lebar 50 cm, tebal 10 cm, itu beratnya 120 kilo. Misalnya seperti itu. Baik, tampaknya bingung, tapi kita bisa lanjutkan dulu supaya nanti bisa jelas. Karena kita memang arahnya mencari berat. Baik, saya agak kembali dulu ini kepada ukuran panjang. Bapak-bapak itu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu dijawab di lapangan juga. 1 inci itu berapa senti ya? 1 inci itu berapa senti ini? 2,54. 2,54. Jangan lupa ini. 1 meter berapa senti? 100. Nah, 100. 1 feet berapa inci? 12. 12. Nah, ya, yang paling sering itu 1 meter berapa senti, 1 inci berapa senti, atau 1 feet berapa senti juga. Ini konversinya. Jadi ini penting untuk kita supaya tidak akan salah ukur. Kemudian tadi itu ada berat isi benda. Air itu sama dengan 1. Berat isi benda itu sama dengan berat jenis ya kalau air ya. Yaitu 1 gram setiap sentimeter kubik. Kalau baja 7,5 gram setiap sentimeter kubik. Kalau beton 2,4 gram setiap sentimeter kubik. Jadi misalnya tadi itu adalah baja, berapa beratnya?
panjang 10 cm, tebal 10 cm, yaitu 50.000 dikalikan massa jenisnya baja 5 gram sentimeter kubik. kali 7,5 kurang lebih segitu, dapatlah 375.000 cm kubik. Salah saya. 375.000 gram atau sama dengan 375 kilogram. Itu karena beton ya. Gitu. Kalau tahu, nah ini biarin aja, umpamanya tahu. Berapa kilogram Pak kira-kira? Pak Asep, tahu Sumedang. Tahu Sumedang panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm, tebalnya 10 cm. Berapa beratnya Pak? Tahu Sumedang Pak? Tahu itu Lagi nggak bawa alat berat tulis nih Pak. Kenapa Pak? Lagi nggak bawa alat tulis. Oh ya sudah, tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengetahui berarti dari volumenya tadi dikalikan dengan berat isinya tahu. Berat isinya tahu Sumedang berapa? Waduh, tahu yang mentah Pak, yang masih mentah Pak. Pak ini nggak ada tabelnya, ya dicari padanannya saja. Kalau disamakan air, berarti sama dengan 50.000 kali 1 sama dengan 50.000 gram. 50.000 gram itu sama dengan 50 kilo. Tahu 1 meter panjangnya, lebar 1,5 meter, tebalnya 10 cm, itu beratnya sama dengan 50 kilo. Ada pertanyaan Bapak? Silakan. Tidak ada, lanjut lagi. Nah Pak, yang perlu diingat antara lain ini Pak, dalam ukuran-ukuran ini ya. Tolong ini 1 ton itu sama dengan 1.000 kilo. Ya. Ya. Kemudian 1 kilo 1.000 gram. Kemudian 1 kilogram 2 pon. Ini aja. Yang lainnya boleh lupa dah. Sering masuk itu. Ya. Ya. Baik, ini lagi sebuah latihan. Bapak-bapak ada laptop atau ya laptop boleh, atau kalkulator atau HP ya. Tolong dibuktikan ini Pak. Ya, karena kita tidak mau ada bapak-bapak suruh menghitung lalu tidak bisa memainkan kalkulator yang di HP-nya. Nggak boleh itu, harus bisa menggunakan kalkulator dengan HP-nya itu. Ukurannya di 60 cm, tingginya 80 cm, ya, diameternya 60 cm, tingginya 80 cm, diisi air penuh, lalu beratnya berapa? Berapa beratnya air dalam drum itu? Maka dihitung mulai dari luas alas drum adalah sama dengan 4 kali 22/7 kali 60 kuadrat. Ini rumus ini. Luas alas itu 1/4 pi kuadrat. 1/4 pi kuadrat, P-nya itu 22/7 atau 3,14 itu. Dikalikan dengan diameternya 60. Masukkan 60 di sini. 60 di sini, ada kuadratnya, dikuadratkan. Sekarang tolong dimainkan kalkulator Bapak. Yaitu 1/4 kali 22/7 kali 60 kuadrat itu berapa? Apakah betul mendapatkan 2828,571? Tolong ini dibuktikan menggunakan kalkulator Bapak sendiri atau menggunakannya. Mungkin ada yang agak kesulitan. Kita tidak ingin ada kesulitan. Bagaimana Pak Supri, apakah betul ini?
Ya, Sudah betul? mana Pak? Sudah betul ini dibuktikan dihitung menggunakan kalkulator Bapak? 1/4 PD kuadrat ini 1 dibagi 4 kali 22 dibagi 7 kali 60 kali 60 lagi. Nah, itu aja. Kalkulatornya dimainkan supaya betul ya. Pak Supri, betulkah? Loh, kok belum ada yang mencoba ini? Belum Pak. Itu Pak Supri pegang kalkulator Pak Supri. Halo Pak Supri, bawa kalkulator kah itu? Ya, Pak Asep, apakah bawa kalkulator Bapak? Enggak, lagi hitung pakai ini Pak. Enggak, nggak bawa. Ya. Pak Supri ada kalkulator di situ? Pakai HP bisa? Coba dibuktikan dengan kalkulator. Bukan apa-apa Pak, ini supaya nanti kalau ada pertanyaan itu bisa menghitung dengan tepat menggunakan kalkulatornya. Karena kita itu tidak boleh Ya, benar, tidak bisa menghitung dengan kalkulator. Jam apa ya? Bisa aja. Kalkulatoran. Jadi yang besok ikut ujian itu adalah Pak Asep, Pak Supri. Kalau untuk luas alas drum sudah benar Pak. Oh ya, wah, berarti gini ya sudah. Yang lain pun tolong Pak, tolong dipastikan Bapak tidak salah menggunakan kalkulator. Iya, kalau sampai salah menggunakan kalkulator itu tidak boleh Pak. Selanjutnya ini kan didapat ini luas alas drum sekian. Kemudian dikalikan dengan tingginya 80 cm. Maka 2828571 dikalikan 80 didapat 2262857 cm kubik ya. Kemudian beratnya berapa kalau begitu? Kalau ini air berarti dikalikan 1 aja. Didapatlah 2000 berapa ini? 226.285 gram atau 225 kilogram seperti itu. Di urutannya mencari berat darangkat dari volume, dari ukuran kemudian ke volume, lanjutannya kepada berat. Nah, kalau sudah ini adalah titik berat. Titik berat benda. Letak titik berat benda ditentukan oleh bentuk benda. Bentuknya bagaimana ini? Kalau beraturan itu titik berat itu berada di tengah.
Kalau tidak beraturan, maka letak titik berat itu bergeser ke arah bagian benda yang lebih berat. Ya diperkirakan saja kalau bentuk seperti ini tentu lebih beratnya adalah sebelah kanan. Ya, sehingga titik berat itu bergeser ke kanan. Ya, ini penting ketika seseorang meletakkan beban di scaffolding itu. Supaya apa? Supaya beban itu bisa disanggah oleh semua standar, oleh standar lah paling tidak. Jadi ada 4 standar gitu, menerima beban bareng-bareng, bebannya posisi titik beratnya berada di antaranya mereka, tidak menjadi bersebelah gitulah ya. Ada standar yang terlalu berat menerima, sementara yang lain tidak. Nanti akan terjadi penurunan berlebihan di tempat yang berat itu, kemudian miring. Nah, seperti itulah kira-kira lanjutannya. Baik, jadi itu penting saja. Ya, jadi kalau nanti ada beban di atas, itu diperkirakan beban itu sudah cukup merata apa belum. Nanti boleh kita buka mengenai K3-nya. Kalau ada waktunya ya, tapi kalau tidak sebenarnya pun sudah cukup ya. Jadi bentuk itu penting. Baik, sekarang mengenai reaksi sama aksi Bapak-bapak. Reaksi sama aksi. Jadi ini misalnya ini ada batangan. Ini prakteknya di scaffolding, ini misalnya adalah bisa transom, bisa ledger, bisa batangan pipa aja. Jadi begini, reaksi itu sama dengan aksi. Ya. Aksi itu adalah beban, reaksi itu adalah apa yang dilakukan oleh tumpuan ini untuk menahan beban sehingga seimbang. Nah, maka itu reaksi itu harus sama dengan aksi. Reaksi itu harus sama dengan aksi. Satu benda saya letakkan di tangan saya, satu benda saya letakkan di tangan saya. Begini. Kalau beban ini, kalau tangan saya bereaksi sesuai dengan aksinya, maka ini seimbang, jadi diam seperti ini. Gitu. Nah, kalau beban ini lebih tinggi daripada reaksi saya, beban ini 1 kilo, reaksi saya kurang dari 1 kilo, maka benda ini akan jatuh. Kalau beban ini reaksinya kemudian reaksinya tangan saya ini lebih dari beratnya beban, maka akan lompat beban. Nah, kita tidak ingin adanya ketidakseimbangan itu. Kita ingin diam, beban berada di scaffolding itu diam gitu. Artinya apa nanti? Yaitu beban itu tidak boleh melewati daripada kapasitas. Nah, ceritanya agak panjang menjadi seperti itu. Nah, ini adalah simulasinya. Taruhlah di sini ini adalah Pak Asep di A. Pak Asep berdiri di A sebagai standar ini, Pak, penggantinya standar ini. Pak Asep di A, kemudian ada Bapak yang lain, ini ada Pak Imam misalnya, ini ada di B. Ya. Pak Asep dan Pak Imam. Ada memikul beban menggunakan sebatang pipa, ya, sebatang pipa. Beban itu ada di tengah-tengah antara Pak Asep dan Pak Imam. Beban itu ada di tengah-tengahnya, persis di tengah-tengah. Jarak beban ini terhadap Pak Asep dan jarak ini terhadap Pak Imam sama. Ya. Nah, jika beban ini 100 kilo, Pak. Jika beban ini 100 kilo dan berada di tengah-tengah antara Bapak berdua tadi, berapa kilogram reaksi di pundaknya Pak Asep dan berapa kilogram reaksi di pundaknya Pak Imam? Ayo. Berapa? Di tengah-tengah 100 kilo. Ini 100 kilo. Ya, di antara berdua di tengah-tengah. Karena ini 100 kilo dan Bapak berdua yang bereaksi, berarti reaksi Bapak berdua adalah 100 kilo juga. Ya, ya. Reaksi di Pak Asep ditambah reaksinya di Pak Imam 100 kilo juga. Ya. Karena ini tempatnya di tengah-tengah, maka reaksinya sama. Di sini adalah 50 di Pak Asep dan 50 di Pak Imam. Betul apa enggak? Betul, Pak.
Betul, ya begitu ya. Nah, kalau beban ini saya geser, Pak. Saya geser ke arah Pak Asep, ke arah Pak Asep ya. Maka reaksinya Pak Asep semakin tinggi apa semakin rendah? Rendah, Pak. Loh, saya geser beban ini menuju Pak Asep, lebih dekat ke Pak Asep. Maka Pak Asep menderita lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih Lebih banyak, banyak. Pak. Iya. Pak Asep menderita lebih banyak, sementara Pak Imam menderitanya lebih kecil ini. Ya, karena mendekati Pak Asep. Nah, semakin dekat dengan Pak Asep, maka Pak Asep semakin tinggi menerima reaksinya, ya, harus bereaksi lebih tinggi. Sementara Pak Asep bereaksinya semakin rendah. Ya, semua beban di atas pundaknya Pak Asep, maka Pak Imam tidak menerima atau tidak harus bereaksi, ya dia pergi saja. Itu adalah ini bahasanya. Jika A sama dengan B atau beban B berada di tengah-tengah AB, ini beban B, maka reaksi pada A sama dengan reaksi pada B. Jika A lebih panjang daripada B, A ini lebih panjang daripada B, jadi beban itu lebih mendekat kepada B, maka reaksi di B semakin tinggi, reaksi di A semakin rendah. Nah, seperti tadi kalau lebih dekat ke A, A-nya lebih tinggi, B-nya lebih rendah. Setuju ya Pak ya? Setuju. Ya, tapi berapa gitu nanti pertanyaannya. Tapi berapa? Ini ada beban Pak, misalnya 10 ton, nggak apa-apa bisa. Berat aja nggak apa-apa. Ini misal 10 ton beratnya, ya. Ada di jarak 7 meter dari A dan 3 meter dari B. Dari B 3 meter, dari A 7 meter. Nah, pertanyaannya, reaksi di B berapa? Reaksi di A berapa? Yang pasti tadi sudah pada setuju bahwa reaksi di B lebih tinggi daripada reaksi di A. Ya, tapi berapa? Yaitu sama dengan ini saja dibaca. Reaksi di B, di titik B ini adalah sama dengan 7/10 kali 10 ton sama dengan 7 ton. Dari mana ini? Ya. Dari RB, B-nya di sini. 7 itu ternyata ini, Pak. Ini 7 itu ini. 7 itu adalah yang jauh dari B. Saya ulang. 7 ini adalah yang jauh dari B. Ya. Bukan yang dekat, ini yang jauh. Ini yang dekat 3, yang jauh dari B. Kemudian dibagi 10. 10 ini ternyata adalah panjang bentang seluruhnya, 10 meter. Nah, 7 dibagi bentang seluruhnya 10 meter ini. Dikalikan 10 ton adalah bebannya, P-nya atau W-nya tadi, bebannya tadi. Jadi kalau begitu 7 dibagi 10 kali 10 ton sama dengan 7 ton. Itulah reaksi di titik B. Ada pertanyaan? Ya. Jarak berangkat dari yang jauh dari B. Ini rumusnya lalu 7 yang jauh dari B dibagi bentang keseluruhan dikalikan dengan bebannya. Itulah reaksinya. Sedangkan reaksi di A berapa? Sama. Yang jauh dari A gitu. Yang jauh dari A sini 3. Dibagi semuanya 10, dikalikan 10 lagi adalah beban sana, ya, sama-sama 10-nya, tapi ini mudah-mudahan semakin paham dengan 10 yang berbeda ini. 10 yang berbeda, 10 yang berikutnya ini adalah 10 bebannya. 10 yang tadi itu adalah jumlah bebannya. Jadi sama dengan 3 dibagi 10 kali 10 ton adalah 3 ton. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau ada pertanyaannya nanti, itu reaksi sama dengan yang jauh dibagi bentang seluruhnya dikalikan beban. Itu yang dijawab. Soal tulisnya ada, Pak. Bapak-bapak, ini soal tulisnya semuanya ada. Tayangan saya ini semuanya ada soal tulisnya.
Karena memang dulu saya juga ikut membuat soalnya. Tapi besok itu Bapak akan wawancara dengan observasi, dengan pertanyaan lesan saja. Jadi mungkin ya bisa saja disinggung atau ditanyakan atau tidak sama sekali ya bisa. Ya. Tapi ini sebetulnya juga perlu dilatihkan untuk kita supaya kita bisa semakin tajam di mana meletakkan beban terhadap scaffolding itu ya didasari dengan ilmu mekanika ini. Ini namanya ilmu mekanika. Baik, jadi rumusnya yang lain RA sama dengan B dibagi L kali P atau RB RA sama dengan B dibagi L per P, RB sama dengan A dibagi L kali P. B ini B itu RA itu B ini B. B itu 3, A itu 7. Baik, kita lanjut sebentar lagi Pak ya. Ini kita nggak usah berhenti asar lah. Asarnya agak nanti sedikit tidak mengapa. Itulah ya. Kita nggak usah istirahat. Kalau istirahat nanti malah kita nggak balik-balik. Kita biar selesai ini aja. Nanti tambah sedikit. Baik, sekarang keseimbangan ini ibaratnya standar itu ada di tengah sini. Ke kiri dan ke kanan adalah baik kiri dan baik kanan. Ya, simulasinya seperti orang mikul ini Bapak-bapak, nanas dan mangga tadi. Ya. Jadi begini ini. Kalau nanas dan mangga ini beratnya sama, maka kondisi seimbang itu adalah apabila pundak itu ada di tengah-tengah pikulan. Setuju ya? Setuju. Harus setuju ini. Beratnya mangga dan beratnya nanas sama, maka pikulan ini, pundak ini posisinya di tengah-tengah pikulan. Nah, tapi kalau misalnya nih si perjalanan, ini nanasnya ini laku dibeli orang, ya, sehingga berkurang 2 misalnya. Beratnya nanas akan berkurang, beratnya mangga tetap, ya, beratnya mangga tetap. Maka ini akan terjadi ketidakseimbangan kalau posisi pundaknya ini tetap berada di tengah pikulan. Nah, supaya menjadi seimbang lagi, maka diaturlah posisi pikulan ini dimajukan. Kalau ini dimajukan, pikulannya dimajukan. Kalau W2 dimajukan, ya, B-nya ini bertambah panjang. Jarak antara pikulan ke nanas ini lebih panjang daripada jarak mangga ke pundaknya ini, maka dimungkinkan akan ketemu seimbangan baru. Sudah ada keseimbangan baru, kemudian bisalah orang ini berangkat menuju tempat berikutnya karena sudah mendapatkan keseimbangan baru. Kalau belum ada keseimbangannya, gagal dia mengangkat. Ya, kalimatnya seperti ini. Jika A sama dengan B, maka keseimbangan diperoleh apabila W1 sama dengan W2. Nah, apabila A lebih panjang, ini lebih panjang daripada B, A ini lebih panjang, maka keseimbangan itu diperoleh apabila W1-nya ini lebih kecil gitu, daripada W2-nya. Setuju ya? Harus setuju. Ini prinsipnya itu memang begitu. Nah, sekarang contoh lagi ini. Bapak-bapak, ini ada beban 1 ton di belakang. Jaraknya 2 meter. Ya, jaraknya 2 meter. Nah, ini di bagian depan ini panjangnya, batang ini adalah 6 meter. Lebih panjang daripada 2 meter ya. Ini posisi seimbang apabila di ujung yang ini, yang tanda tanya ini berapa ton? Nah, kan gitu. Berapa ton di ujung sini? Di ujung sini adalah sama dengan. Nah, maka prinsip keseimbangan tadi, rumus keseimbangan tadi diterapkan. Di bagian belakang sama di bagian depan. 1 kali 2 harus sama seimbang dengan sekian kali 6.
Itu. Ini tadi W1 kali A harus sama dengan W2 kali B, baru seimbang. Harus sama, itu seimbang. Kalau tidak sama, tidak seimbang. 1 kali 2 harus sama dengan 6 kali sekian. Jadi sekian ini berapa? Sekian ini adalah sama dengan 1 dikalikan 2 dibagi 6. 1 kali 2 adalah di bagian belakang, dibagi 6. Ya, bagian dari depan itu 6. Sehingga kalau begitu, 1 kali 2 adalah 2, 2 dibagi 6, sepertiga. Cukuplah di sini sepertiga ton saja untuk mendapatkan keseimbangan ini. Ada pertanyaan ini? Nah, ini sudah asar di tempat Bapak ini ya. Sedikit lagi Bapak-bapak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi misalnya sekarang ini juga. Ini ada beban 300 kg. Ya, kita mau jungkit ini ya, mau jungkit ya. Kita butuh berapa tenaga untuk bisa menjungkitkannya. Nah, dengan posisi seperti ini, maka depan sama dengan belakang. 300 kali 1 harus sama dengan 3 kali berapa? Nah, 300 kali 1 sama dengan sekian kali 3. Sekian itu adalah tenaga yang diperlukan untuk menekan batangan ini agar batu itu terangkat. Ya. Jadi kalau begitu 300 dibagi 3, cukuplah ini ditekan menggunakan 100 kg saja. Gitu loh. 100 kg saja, ini sampai pada kondisi seimbang. Sehingga sedikit dilebih sudah pasti terangkat. Ininya, batunya itu terangkat. Ini prinsip-prinsip mekanika untuk menajamkan penggunaan scaffolding di lapangan. Ya, ini pinter ini adik kita ini, kakaknya ini. Kakaknya maunya adiknya naik, dia mundur, memperpanjang jarak. Sehingga dia lebih berat ya. Dia kali jaraknya lebih banyak daripada adiknya ke jaraknya ini, tiangnya ini. Kalau adiknya mau turun, dia maju ke depan ya. Jaraknya dipersempit sehingga dia dikalikan jaraknya lebih kecil daripada adiknya dikalikan jaraknya. Seperti itu aja. Ya. Nah, Bapak-bapak, sekarang berikutnya ke momen. Ya. Beban itu tadi bisa menimbulkan momen dan menimbulkan lenturan. Ini adalah misalnya adalah ledger, pipa yang memanjang itu. Beban yang kita dapatkan itu, yang kita hitung-hitung tadi itu, terletak di antara standar. Jika beban itu ada di tengah-tengah, ya ada di tengah-tengah, maka sebetulnya ada hal yang terjadi seperti ini. Reaksi A sama dengan reaksi B. Artinya kondisi paling aman sebetulnya terhadap apanya ini? Terhadap standarnya. Ya, karena mendapatkan reaksi yang seragam, yang sama, yang relatif sama. Tetapi untuk ledgernya sendiri, untuk pipa yang mendatar sendiri, dia akan melengkung paling banyak ketika beban itu ada di tengahnya. Nah, yang bisa melengkungkan ini namanya momen. Gitu.
Jadi momen itu adalah beban kali jarak. Ini ada beban, kemudian ada pengaruh jarak. Oleh karena itu semakin jauh jaraknya, semakin panjang jarak antara standar dengan standar, ya, maka akan terjadi lengkungan pada ledger semakin banyak. Kita tidak mau terjadi lengkungan di ledger itu melebihi ketentuan, melebihi batas kemampuan. Sehingga apa? Sehingga Bapak-Bapak ada batasan supaya tidak terjadi lengkungan yang lebih besar di ledger ini, di lantai misalnya seperti itu, maka ada batasan jarak antara standar satu dengan standar lainnya. Gitu. Jadi oleh karena itu di syarat persyaratan itu sebetulnya pola pikirnya ini. Pola pikirnya seperti ini. Ya. Ini kalau mau menghitung, ya ini ajalah rumusnya. Jadi misalnya ada beban sebesarnya P, ya panjangnya ini semuanya ini 6 meter, maka momennya itu ya dimasukkan saja, dimasukkanlah rumusnya seperempat PL, seperempat kali 100 kali 6 sama dengan 150 kg meter, seperti itu, ya. Ya, tapi lebih saya mengajak tentang filosofinya bahwa ada lendutan pada pipa mendatar di scaffolding itu yang harus dibatasi, jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan ya melengkung, kelihatan melengkung nggak boleh, itu kelihatan melengkung sedikit banyak, melengkung banyak tidak boleh. Lah melengkung banyak tidak boleh itu dengan membatasi jarak standar. Ada pertanyaan? Nah, baik beban merata maupun beban yang tidak merata. Tapi begini masalahnya. Kalau beban ini merata, merata itu bukan beban titik ya. Beban itu merata. Merata. Misalnya 100 kilo setiap meter maju. Jadi kalau 2 meter maju itu 200 kilo. Kalau 3 meter maju berarti 300 kilo, seperti itulah ya. Ini punya pengaruh terhadap lendutan lebih kecil. Lebih kecil, ya. Karena momen yang terjadi kalau dihitung juga lebih kecil di sini ini. Karena beban merata, ya. Seperempat kalau saja apa berat per meternya itu adalah 100 km per 100 kg per meter maju, maka momennya itu adalah rumusnya 1/8 QL kuadrat. Dikalikan, dimasukkanlah bebannya, didapat sekian kilogram meter. Ya, jadi beda dengan apa berapa ini Q-nya 100 kali 6 berarti 600 meter di tengah-tengah sini lebih tinggi ini 1/4 kali 600 berapa itu? Kalau misalnya ini bukan beban titik, yaitu bukan beban merata tapi beban titik, adalah sama dengan 1/4 kali 600 kali L-nya 6 meter. Oh, banyak ketemunya. Ketemunya 2 kali lipatnya ini 900 kg meter. Kalau itu beban titik di tengah sini. Tapi kalau merata, momennya mengecil tinggal 450 kg saja. Sehingga lebih aman kalau kita menaruhkan beban di atas lantai scaffolding itu dengan merata. Ya, diecer-ecer ya, tidak apa ini tidak bertumbuk pada satu titik. Ya, ini kita lewati saja. Lanjut ini aja. Jadi lendutan itu adalah lengkungan batang karena adanya momen. Nah, ya lendutan apa ini? Batang apa ini? Batang ledger, batang transom itu yang mendatar itu. Ya besarnya lendutan itu ditentukan oleh besarnya momen dan juga bentuk daripada bahan batang itu. Bentuknya, bahannya, dimensinya dari batang tersebut. Oleh karena itu Bapak-bapak,
Jangan mengurangi dimensi pipa. Yang mestinya 4 mili ya 4 mili. Yang mestinya 3,2 mili juga 3,2 mili. Mengapa? Kalau itu terlampaui, kalau itu tidak dipenuhi, maka akan terjadi lengkungan lebih banyak, ya. Karena momen lawannya itu menjadi kecil, sehingga lengkungnya semakin banyak. Ini pengertiannya, ya. Bahwa baja itu memiliki elastisitas sekian, itu pastilah kira-kira seperti itu, ya. Dan kita hanya menggunakan baja untuk scaffolding kita ini, jadi cukuplah mengerti bahwa dimensi daripada pipa itu penting untuk dipatuhi atau dipertahankan. Ya. Baik, kemudian lenturan itu akan terjadi secara apa ya, berurut lah ya. Mulanya sedikit, semakin ke tengah beban itu semakin besar, kemudian sedikit lagi. Jadi kalau begitu hati-hati, beban titik yang di tengah yang berjalan yang kemudian di tengah itu akan menimbulkan lendutan yang ada pada pipa scaffolding lebih banyak. Nah, yang dibatasi itu seberapa? Ini paling banyaknya itu berapa dibolehkan? Itu lendutan yang diizinkan adalah 1/180 daripada panjangnya. Jadi kalau jarak antara standar dengan standar itu misalnya 2 meter, misalnya, bukan 2 meter, 180 cm ya, ini seperti ini aja, 180 cm, maka lendutan yang boleh terjadi pada batang standar yang atas itu ya, itu adalah 1 cm saja. Lebih dari 1 cm itu tidak aman, tidak boleh. Ada pertanyaan? Nah, begitu. Ya, jadi apalagi nanti berlebihan, kalau berlebihan lendutannya akan putus. Baik, ya, jadi berangkat dari lendutan itu pula. Kemudian bagaimana dengan standarnya yang batang tegak? Batang tegak itu kalau kena reaksi, ya, jadi yang datang dari standar, yang dari ledger transform itu kan menekan batang standar di tengahnya sini, di garis normalnya lah ya. Kemudian ketertekan, kalau tertekan, kemudian dia akan tiba-tiba ketekuk aja. Ya, kalau terlampaui kemampuannya, dia akan ketekuk. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak, ini kemudian scaffolding itu dibatasi panjang tekuknya, supaya tidak mudah menekuk. Karena semakin panjang batang ini, semakin mudah nekuk. Iya, penggaris 30 cm ditekan gampang nekuk, 20 cm tidak mudah nekuk, seperti itu. Jadi kalau begitu standar ini dibatasi panjang lekuknya dengan membatasi berapa liftnya itu, berapa panjang liftnya itu. Misalnya tingginya hanya 1,5 meteran, ya. Sudah ada dirangkai menggunakan ledger atau transform itu mengurangi tekuknya supaya tidak terjadi tekuk atau ambruknya scaffolding tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini saja Bapak-bapak ya, ini ilustrasinya. Jadi ini ada pipa dimensinya sama dengan di scaffolding kita itu tebalnya 4 mili, ini 4 mili ya. Ini tebalnya 4 mili, diameternya 48 mili atau 4,83 cm. Ya. Dengan tebal yang sama, maka akan menerima beban P yang lebih tinggi nih. Ini contohnya. Sendi-sendi atau sendi jepit adanya ini aja yang tinggi. Dia ini mampu menahan 396 kg apabila tebalnya adalah 4 mili. Tapi kalau 3 mili dia turun hanya kuat menahan beban 333. Ini batas umumnya nih ya. Batas lendutnya ini.
Kemudian dan seterusnya ini semakin tipis, semakin hanya bisa ditahan sedikit. Oleh karena itu, jangan mengurangi tebal daripada pipa tersebut. Ya. Juga ketika menerima vertikal dengan panjang tekuk yang 2 meter itu, maka dia ini masih bisa menahan tekuk 4,07 ton. Ya, gitu ya ini ya. Tapi ya dengan diameter dengan tebal yang berbeda turunnya drastis, tinggal sekian ton, tinggal sekian ton, tinggal sekian ton. Ini adalah membuktikan bahwa berukuran yang tidak sesuai atau yang menyimpang itu resikonya tinggi, yaitu ambruknya scaffolding. Bisa diterima Bapak-bapak? Bisa, harus sadar ini dia kita ini. Ya. Nah, marilah kita sekarang melihat perubahannya itu kira-kira kayak ginilah kira-kira. Sebelum dimuati seperti gambar taruhlah ya seperti ini. Setelah dimuati ada lengkung, ada leot. Ini akan terjadi tapi sedikit. Kalau ini sedikit itu tidak melampaui batas berarti kokoh. Berarti kuat. Kalau ini terlampaui maka akan tidak aman atau kemudian juga akan roboh. Tuh. Oke, Bapak-bapak nanti gambarnya seperti ini nggak apa-apa. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan langsung kemari saja. Bapak-bapak, ini adalah tanah dasar, di mana tanah dasar ini adalah tempat di mana scaffolding itu akan berdiri. Bapak-bapak, kalau berdiri di atas tanah lempung berhati-hati ya. Ya, karena apa? Lempung itu kalau lunak, ya lunak. Daya dukungnya sedikit atau kecil sekali. Kalau dia sedang kering, dia kuat. Tapi kalau dia sedang basah, kadar airnya tinggi, maka daya dukungnya itu semakin rendah. Artinya apa? Kalau kita berdirikan scaffolding di atas lempung, hati-hati ketika lempung itu basah. Atau hitunglah ketika sama dengan basah walaupun lempung itu kering ya. Kalau kering kan keras ini, kalau kering keras itu bisa 3 sampai 6 kg per cm persegi. Tapi kalau lunak hanya tinggal 0,75 cm 0, kg per cm persegi. Ini datanya itu seperti ini. Atau kalau di tempat lain di pemberitahuan di jalan raya untuk daya dukung permukaan itu apabila lempung itu sangat lunak hanya 0, sedikit sekali itu kilogram setiap sentimeter persegi. Sehingga berhati-hati. Baik, kemudian Bapak-bapak, kalau begitu ada pertanyaan dari permainan beban yang tadi juga sampai cerita ini. Bahwa kalau semakin tinggi scaffolding atau semakin banyak liftnya, berarti beban mati semakin tinggi. Ya. Kalau untuk beban berat, berarti sole plate-nya beban itu semakin tinggi, berarti beban yang dibawa sampai dengan sole plate semakin tinggi, berarti yang diberikan ke tanah juga semakin tinggi. Gitu ya. Kalau bebannya semakin tinggi dan kemampuan tanahnya itu rendah, maka sole plate-nya harus luas. Kalau tanahnya itu kering atau padat, maka sole plate-nya itu bisa kecil atau sempit atau tidak luas, tidak usah terlalu luas. Tetapi begini ini. Ya, ini kita tidak usah ikut menghitung ini prinsip yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, sampai di sini saja. Nah, ini adalah bukti penghitungan saja mulai dari awal sampai dengan tayangan sekarang ini. Bahwa demikian, Pak. Kalau kita membangun
scaffolding dengan beban sedang, ya beban sedang saja, ini beban sedang yang di sini nih, ya beban sedang. Yang beban kalau itu hanya 2 lift, ini di bawah ini aja Pak, langsung ke bawah ini aja. 2 lift, ya Bapak cukup membuat sole plate itu dengan luas 780,7 cm persegi. Ya, karena angka ini masih di bawah 900 cm persegi, maka dibulatkan menjadi 900 cm persegi, atau kalau lebarnya 20 cm, papan sole plate itu panjangnya adalah 45 cm. Itu dia ketemu pokoknya sekarang. Kalau Bapak membangun 3 lift, ya 3 tingkat, ya begitu, itu dari perhitungan pendekatan ini, ya Bapak harus membuat sole plate-nya itu seluas 951 cm persegi, atau dibulatkan menjadi 1000 cm persegi, begitu. Tidak boleh 900 lagi, karena apa? Nilainya pendapatnya ini di atas 900. Kalau 4 lift 1.200. Kalau 5 lift 1.300, seperti itu. Itu apabila bebannya sedang. Kalau bebannya berat, hasilnya di sebelah sini lagi ini. 2 lift tidak bisa dengan 900 sudah, karena bebannya berat. Ini dengan 1.000 aja, karena hasilnya kan 130,7 nih. Maka dibulatkan 1.000 aja. 3 lift 1.100, 4 lift 1.300, 5 lift 1.500, seperti itu. Jadi ternyata ini rentangnya perbedaan. Kalau di beban berat itu setiap lift itu berkisar 200, hampir 200 ya. Hampir 200 cm persegi setiap lift, ya. Kalau beban sedang 100. Ada pertanyaan atau tanggapan? Disilahkan. Oleh apa peningkatan ini? Oleh peningkatan berat sendirinya scaffolding. Ya, ini adalah perhitungan-perhitungannya. Ya, jadi di bapak-bapak operator tidak usah menghitung lagi, bagian di bawah ini saja diikuti. Jadi maka itu tidak pernah 900, kurang dari 900 cm persegi untuk sole plate-nya. Terima kasih. Ini untuk yang ini tadi membawa kita betapa kita harus berhati-hati menentukan sole plate, memastikan ukuran-ukuran, berangkat dari mengetahui beban yang kita angkat di scaffolding itu supaya tidak terlampaui. Ada pertanyaan, disilakan. Halo Pak Harun, bagaimana? Ada pertanyaan Bapak? Terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, kalau begitu kita lanjutkan yang lainnya.